Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'da. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq au kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nafsin beserta seluruh keluarga besar, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa ballaghahum aqsamunahum. Yang sama-sama kita muliakan guru kita ad-da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna. Yang saya muliakan para ulama, para habaib, para sadah, para asatidah, dan juga para tokoh masyarakat serta jamaah kaum muslimin wal muslimat dan para santri yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan anugerah keberkahan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tentunya yang tidak lupa kami muliakan guru kita Kiai Haji Soleh atau yang dikenal dengan Kiai Sapu Jagat. Nempel-nempel lah sama beliau, insya Allah berkah dunia akhirat. Karena di doa Sapu Jagat itu isinya kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doain guru kita Kiai Soleh, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diistiqomahkan dakwahnya, diberkahin rizkinya, ditambahin bininya, ya Robbal. Maksudnya nambah taat. Karena kalau bini udah taat, lakinya mau kawin lagi juga boleh. Kita ngaduin Kiai Soleh ini semangat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kumpul di tempat yang mulia, tempat di dalamnya ada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu warisan Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinar, innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, akan tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Ini tempat adalah pesantren yang di dalamnya dipelajari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk ngelangkahin kaki kita berangkat ke pesantren ini. Apalagi zaman sekarang pesantren lagi dijelek-jelekin, pesantren lagi berusaha
didiskreditkan. Pesantren sedang dibikin framing buruk. Kenapa? Karena musuh-musuh agama tahu bahwa benteng agama dan negara kita adalah pesantren, yang mana di dalamnya ada para kiai beserta santri-santrinya yang bukan hanya mengorbankan harta, kalau perlu nyawa pun rela dikorbankan untuk agama. Makanya ada peribahasa santri, berani mati nggak berani lapar. Santri kan begitu ya, berani mati nggak berani lapar. Kalau mau mati mah berani, berantem hayu. Tapi kalau urusan lapar, ntar dulu. Itu peribahasa santri. Nah, ilmu inilah jamaah sekalian yang menjadi pesan utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngasih kita pesannya nggak ada yang susah. Kalau ngasih kita contohnya nggak ada yang ribet. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada kita semua dengan anatomi tubuh dan bentuk fisik yang sama dengan kita. Kata Allah di akhir suratul Kahf, qul innama ana basyarun mithlukum. Allah pesan sama Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad bin Abdillah, katakan kepada umatmu, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini dan tidak lain dan tidak bukan hanyalah manusia yang sama dengan kalian. Ini kita bahas penggalan yang ini dulu ya, karena kalau cuma ngajinya nyampe sini doang ayatnya, nanti jadi mirip-mirip orang yang suka ngebid'ahin kalau nggak dilanjutin ayatnya. Tapi kita fokuskan pembahasan kita pada ayat atau pada redaksi innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini tidak lain dan tidak bukan adalah manusia yang sama seperti kalian. Para ulama mengatakan bahwa diutusnya Nabi kepada kita dari bangsa kita manusia agar kita gampang nyontohnya, agar kita gampang ngikutinnya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, andaikan Nabi dan Rasul yang diutus ke kita itu adalah dari bangsa malaikat. Jibril yang datang ke kita buat ngajarin kita, wah repot lah. Malaikat Jibril nggak butuh makan, nggak butuh minum, sedangkan kita manusia butuh makan, butuh minum. Di majelis taklim yang ngajar malaikat Jibril, maulidan yang ngisi taklim malaikat Jibril, Isra Mi'rajan yang ngisi ceramah malaikat Jibril. Kita mau makan canggung, kita mau minum canggung. Gurunya nggak butuh makan, gurunya nggak butuh minum. Tapi berhubung kita punya guru, kita punya nabi, kita punya rasul manusia yang seperti kita, yang makan dan minum, maka alhamdulillah majelis taklim kita penuh sama makanan, penuh sama minuman. Apalagi di Indonesia, Pak. Indonesia itu negeri yang masya Allah tabarakallah, saking makmurnya kue aja numbuh di majelis taklim. Coba di negara-negara Timur Tengah kagak ada orang ngaji sambil makan snack. Kita ngaji, tanya sama guru kita Habib Ahmad Alwi Al-Habsyi, beliau lama di Tarim, lama di Hadramaut, maulidan di Hadramaut, maulidan di kota Tarim, maulid di Masjid As-Saggaf, maulid di Masjid Surur, maulid di Masjid Ba'alawi, maulid di Masjid Muqdor. Itu yang hadir ribuan. Kagak ada panitia bikin snack, nggak ada. Cuman ada panitia yang nyeduh kopi. Itu pun kopinya arang seloki-seloki, gelas kecil. Sekali uyup habis, gelasnya kita pindahin ke belakang. Diminum sama yang di belakang kita tuh, gelas bekas kita. Saya jorok amat Pak Ustadz, lah Nabi demen yang kayak begitu. Ini namanya kerjaan kaum Asy'ari. Nabi pernah muji kaum Asy'ariyin. Siapa itu kaum Asy'ariyin? Satu kabilah yang ada di Yaman,
datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipin kepala suku mereka yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kata Rasulullah, orang Ash'ariyin ini keren. Mereka itu kalau keluar rumah atau di rumah mereka pada kekurangan makanan, mereka guyub saling bahu membahu, tolong menolong, ngumpulin makanan yang ada di rumah mereka. Setelah kumpul dibagi rata. Fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Jadi yang suka makan bareng-bareng itu kata Nabi, dia bagian dari saya dan saya bagian dari dia. Makanya orang kalau makan dewek-dewek, makan sendiri-sendiri, kagak mau bagi-bagi, nggak mau bareng-bareng. Ini Nabi kagak demen main kayak begitu. Kita di pesantren ada santri makan sendiri-sendiri, kira-kira kita kesel apa kagak? Datang dia orang tuanya, masya Allah, bawa bembeng satu kardus, bawa energen satu renceng, bawa nangka baru panen, bawa indomie satu dus, dia makan sendirian di pojok lemari. Kira-kira kita santri yang lain kesel apa kagak? Ini orang namanya bin Medit. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demen ama yang meriung. Dan kita alhamdulillah negara kita masya Allah pengajian makanan ada, makanan ringannya ada, makanan beratnya. Emang ada malam ini makanan berat ada? Ada nggak? Ada kebuli. Ya, alhamdulillah dah kalau begitu. Di negara lain belum tentu Pak. Kita ngaji di Tunisia, kita ngaji di Libya, kita datang ke Mesir, kagak ada di pengajian kayak begini dikasih snack arang atuh. Tapi kita alhamdulillah snack arang sekotak-sekotak buat dimakan sambil kita pengajian. Belum lagi sama ibu-ibu yang dimasukin ke dalam tas. Iya apa enggak? Nah itu adat istiadat kayak begitu cuman ada di kampung kita doang di Indonesia. Ibu-ibu berangkat ngaji bawa tas. Negara lain mah kagak ada ibu-ibu berangkat ngaji bawa tas. Berangkat ngaji bawanya buku, bawanya kita bawanya pulpen lah. Emak-emak berangkat ngaji ke majelis taklim, berangkat mulu dan yang dibawa tas isinya make up. Mau ngaji mau dandan. Tasnya kosong tuh buat apaan? Buat bungkus besek Pak Ustaz. Besek makan udah diplastikin, itu makan yang jatah dari panitia. Kan yang berantakan mah kudu ada yang ngangkutin. Begitu katanya. Makanya muncul istilah namanya berkat. Tahu berkat? Ngembrek diangkat. Daripada dia ngembrek di situ mendingan diangkat. Orang yang suka ngangkat berkat itu alamat takwa. Tahu takwa? Geletak di bawah. Daripada digeletakkan doang begitu mending dibawa. Kita tanya itu ibu-ibu ngapain makanan pada dibawa ke rumah? Ya Pak Ustadz buat laki kita. Tuh, Masya Allah hebat nggak tuh muslimah Indonesia? Hebat. Ngaji aja masih sempet ngempanin laki. Lakinya aja kagak mikirin ngempanin bininya. Lagi ngaji masih sempet bawain besek buat suami. Luar biasa perempuan Indonesia sama muslimah Indonesia sama ta'dinnya sama suami, Masya Allah tabarakallah. Padahal sama bininya yang ngaji bawain besek, lakinya mending pergi ngaji. La ilaha illallah. Bininya berangkat ngaji, bininya berangkat maulid dan pulang jam 11 bareng sama lakinya. Nyampe di rumah nanya sama lakinya, Pak sehat? Alhamdulillah. Papa hadir tadi maulid di Ustaz Nafsin. Kagak. Emang dari mana? Dari kohort mancing. Bininya mau berangkat ngaji, lakinya mau berangkat mancing dari pagi pulang malam. Bagus bininya kenal. Kita coba kalau pulang mancing muka sampai bulu keling sang rawa, bagaimana kenal bininya itu? Nah itu indahnya negara kita, indahnya bangsa kita, indahnya adat istiadat kita. Kenapa? Karena kita punya nabi fleksibel, karena kita punya nabi yang humble. Kita punya nabi yang punya prinsip yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kasih orang yang gampang-gampang, jangan yang susah-susah. Basyiru wala tunaffiru. Kasih umat itu kabar gembira, jangan bikin mereka jadi benci sama agama. Kalau seandainya nabi dan rasul yang diutus ke kita malaikat Mikail, lah susah kita nyontohnya.
Apalagi kalau yang diutus ke tengah-tengah kita malaikat Israil. La ilaha illallah. Jangan kata kita, Pak tukang son juga mau nyampe ogah. Begitu mau masang son nyampe di sini, waduh malaikat Israil yang nungguin. Tukang son pulang lagi. Berkah kita punya nabi, manusia gampang ngikutinnya. Akhirnya tukang son juga hadir di majelis taklim. Tukang son juga hadir di majelis maulid. Lumayan tukang son hadir di majelis maulid, berkah hitung-hitung ngapusin dosa dangdut. Alhamdulillah. Nih, nah ini kan mik roman-romannya mau bau tangan biduan ini. Ya. Sekarang alhamdulillah berkah maulid ya jadinya kepegang sama tangan Kiai Soleh. Ya, tadi kepegang sama tangan yang baca maulid. Makanya ada istilah fa'at bi'isayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perbuatan buruk yang kita lakukan buru-buru cuci sama perbuatan baik. Yang mungkin minggu kemarin yang dipakai sama biduan, sekarang dipakai sama habaib, dipakai sama kiai. Kalau udah dipakai sama habaib, belum dipakai sama kiai, ini simpen mik nih, besok yang kasih biduan lagi ya. Belepotan lagi ntar. Tuh. Datang Nabi ke kita, Rasulullah ke kita ngasih contoh, kagak ada yang susah. Apa coba pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang susah buat kita ikutin? Kagak ada. Apa yang susah? Yang kita contoh dari Nabi Muhammad. RT memandor nyaut di belakang, poligami Pak Ustaz. Itu mah bukan susah, nggak berani. Bukan susah, nggak berani. Kalau berani malah. Jangan kata orang kaya, di kampung kita ada komplek namanya Modern Land. Tahu? Ada komplek namanya Banjar Wijaya. Itu yang punya rumah segede Alehum Gambreng, rumahnya tingkat 2, mobilnya ada Alphard, ada Ioniq. Bininya mah 1. Tukangnya yang bangun, bininya 3. Lo coba itu. Yang kaya mah bininya 1, yang kuproy mah bininya 3. La ilaha illallah. Bini di Cipondoh ada, bini di Jember ada, bini di Tegal ada. Gajian masa minggu sekali. Kenapa? Bukan nggak mampu, tapi berani. Tapi kan sunnah Nabi bukan itu doang yang kudu kita contoh. Ada yang lain yang lebih penting, itu mah kesekian. Kalau buat kita merada susah nyontohnya. Emang kita mah penakut, lagi mana kagak takut. Baru tibang bini dehem aja la ilaha illallah kolor terlepas. Ada sunnah lain yang lebih penting, ada tuntunan Nabi yang lain yang lebih penting. Apa? 1, nuntut ilmu, ngaji. Nabi mesen kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil khair wala takun khamisan fatahlak. Kalian ini umatku, kata Nabi, pertama jadilah orang alim. Yang namanya orang alim kudu belajar. Yang namanya orang alim kudu ngaji. Yang namanya orang alim kudu murojaah. Santri, mana santri ini? Hei, santri. Woi, santri sini kan enteng pakai seragam tuh. Santri sini bukan? Main umpet-umpetan. Santri kalau mau jadi alim itu kudu belajar yang sungguh-sungguh. Kata para ulama, laukanal ilmu yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilu. Kalau seandainya ilmu itu didapetin dengan cara bengong, kagak bakalan ada orang geblek di dunia ini. Kita bengong kayak begini, enak kali jadi insinyur ya, tiba-tiba dapat proyek. Nggak ada. Kita bengong, enak kali jadi dokter ya, tiba-tiba kita pakai baju dokter, ada stetoskop, terus ada pasien. Kalau kayak begitu ilmu bisa didapetin, nggak akan ada orang bodoh. Ilmu itu dengan cara apa? Ilmu itu dengan cara kita mengerahkan seluruh kemampuan kita buat belajar. Karena Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ngaji di Rubak, Tarim, Hadramaut, berangkat dari kota Baibo sampai di Hadramaut, sampai di Tarim. Beliau punya kasur 5 tahun kagak dibuka-buka tuh kasur. Santri zaman dulu kan bawa kasur dari rumah.
walaupun bukan kasur yang gede, cuman kasur lipat, digendong dari kota Baido nyampe di Tarim 5 tahun tuh kasur nggak pernah dibuka aja nggak pernah, apa dipakai. La ilaha illallah, santri zaman sekarang kasurnya 6 bulan sekali ganti. La ilaha illallah, santri zaman sekarang mengaji pada males. Bagaimana mau jadi orang alim kalau kita kagak pernah mau murojaah? Innama sabatul ilmi bil murojaah. Ilmu itu bisa kokoh, bisa kuat, ada di memori kita kalau kita rajin murojaah. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu kalau mau berangkat ngaji apa nih sekarang? Misalkan ngaji Safinatun Najah. Fasal apa? Furudul wudu. 40 kali itu furudul wudu diulang satu pasal sebelum ngaji. Setelah ngaji diulang lagi 40 kali balik. Kita kadang-kadang kalau guru kagak datang ya boro-boro kita ulang itu bacaan. Malah yang ada kalau guru nggak datang kita bahagia. Yes Pak Ustadz absin, alhamdulillah hari ini kagak masuk, kita bisa main Roblox. La ilaha illallah, santri mah kalau libur jangan kebanyakan main Roblox, mentak bikin otak jadi pada goblok. Saya nggak ngomong kasar ya, enteng lanjutin tuh. Saya memancing doang. Nabi nyuruh kita untuk jadi orang alim. Nabi nyuruh kita untuk rajin belajar, hadir datang ke majelis taklim, hadir datang ke pesantren. Lestarikan agama ini dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Hargai setiap orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama. Zaman sekarang Masya Allah kadang-kadang ilmu agama jadi penilaian terakhir sama orang. Orang mau nyari jodoh, agama bukan jadi patokan. SKP 3K yang jadi patokan. Orang datang ngelamar anak gadis, kalau berangkat dari pesantren salafiyah yang cuma modal sarung sama baju koko, kancingnya dingdek, buru-buru ditolak. Giliran yang datang PNS baru turun SK, buru-buru diterima. Datang santri, ini pesantren apa namanya? Rodotul Ulum. Udah lulus dia dari Rodotul Ulum, udah hatam Alfiyah, udah hatam Zubat, udah hatam Nazom Maksud. Nyampe ke rumah gadis desa, kembang desa, ngomong sama orang tuanya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa ente tong? Nama saya Rijal. Rijal ada Rijal? Mana Rijal? Dari mana ente Rijal? Saya Rijal dari Kohot. Kohotnya di mana? Pokoknya mau belah sono yang kemarin kena pagar laut. Lah bisa terlepas ente di pagar, atau yang di pagar mah laut sama ikan pari, kita mah tinggal di darat. Mau ngapain kesini? Saya mau ngelamar anak Pak Haji jadi bini saya, boleh apa kagak? Emang situ kuliahnya di mana? Saya mah kagak kuliah, mondok di Rodotul Ulum. Pondokan siapa? Kiai Nafsin. Waduh, toh mohon maaf ya. Anak santri mah kalau keluar pesantren ntar anak saya mau diempanin apa? Mau dikasih makan apa? Bagaimana dandanannya? Bagaimana kehidupannya? Ya, tuh orang kagak tahu aja. Santri doang yang kalau nikah bininya dia muliakan. Mana ada ustadz bininya rajin masak? Nggak ada. Ustadz mah pasti nggak ngebolehin bininya masak. Ngapain masak? Besek udah banyak. Iya enggak? Nah, orang meninggal tahlilan 7 hari nggak masak. Asal berangkat malam, Pak, Mama berangkat, mau kemana Pak? Ma, Papa berangkat, mau kemana Pak? Tahlilan, mana no almarhum si Jenat. Oh, malam keberapa? Malam kelima. Oh, malam ganjil mah biasanya ada besek, minimal begana. Makan malam nggak dimasakin, udah nggak usah masak Pak ya. Di sono juga udah ada makanan sih. Ya udah Mama tenang aja tuh. Berkah jadi santri. Malam tahlilan, pagi selamatan, siang nempatin rumah, udah besek lagi aja. La ilaha illallah. Sarapan pagi kagak masak, makan siang kagak masak, makan sore kagak masak. Itu namanya berkah jadi santri. Tapi berapa banyak orang ketakutan kalau punya mantu
Santri apa dia bilang, ngapain anak saya nikah sama santri? Cuman modal sarung gajah duduk itu juga udah kusut. Dia kagak tahu aja gajah duduk dalamnya ada belalainya. Kan belalainya yang sakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kagak tahu aja kalau punya mantu ustad anak cucunya banyak. Mana ada ustad anaknya dikit, ya enggak? Ustad minimal punya anak 7. Nah kalau punya ustad punya anak kurang dari 7, ya mikir-mikir lagi jadi ustad. Ustad minimal punya anak 7, beranak mulu bininya Pak Ustad. Lagi banget kagak beranak mulu kayak pakai sarung doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tua zaman sekarang begitu. Giliran yang datang PNS, yang datang baru dapat SKP 3K, bodoh bebangga di depan tetangga. No, lihat anak saya, yang ngelamar calon PNS, kerjanya di kelurahan. Kemarin datangnya aja ngelamarnya naik aero. Giliran yang datang PNS langsung buru-buru. Udah kapan hajatannya, jangan lama-lama, SK udah turun kan bisa kali di sekolahin buat hajatan. Ya ujung-ujungnya lo hajatan ngutang juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muliakan ilmu, muliakan santri, muliakan ulama, muliakan majelis taklim. Gimana caranya? Bapak ibu punya anak mau dimasukin ke majelis taklim, anterin tuh anak, jangan dibiarin nyelonong sendiri. Mudah-mudahan di kita mah di sini mah belum terjadi. Kalau di daerah-daerah Cipondo Blasono udah berapa banyak majelis taklim TPA yang anak kecil datang berangkat ngaji nggak dianterin sama orang tuanya. Cuman tibang gara-gara ikut-ikutan doang sama temennya. Kalau kita malah kecil dulu, zaman kita kecil kalau berangkat ngaji, la ilaha illallah, ma baba kita nganterin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak Ibu? Ini saya punya anak mau dititipin pengajian di rumah Pak Ustadz, mau diajarin biar dia pinter ngaji, biar dia paham sholat, biar dia paham agama. Saya serahin sepasrah-pasrahnya sama Pak Ustadz, terserah mau diapain juga, yang penting anak saya dapat berkah ilmu. Mohon maaf saya datang ke sini kagak bawa apa-apa, cuman bawa ayam sepasang, cuman bawa beras 5 liter, cuman bawa minyak 1 blek, cuman bawa telur 1 kerat, cuman bawa sarung 2 kodi. Lah cuman banyak. Ustaz bahagia begini mah. Tapi zaman sekarang udah mulai banyak di kota metropolitan di mana anak masuk ke pengajian ditanya, "Tong ente siapa?" "David Pak Ustaz." "Bu David." "Orang mana?" "Kontrakan Pak Ustaz." "Ngapain kesini?" "Mau ngaji Pak Ustaz." "Tahu pengajian dari mana?" "Dari teman-teman." "Siapa temennya?" "Tuh fulan wa fulan." "Ketemuan sama temen di mana?" "Biasa Pak Ustaz, teman mabar." Buhede, bocah kecil ngomong sama Ustaz teman mabar. "Mabar apaan Tong?" "Main bareng Pak Ustaz." "Ah Pak Ustaz mah kagak gaul." "Emang main apaan?" "Apaan aja kita mainin, kadang ML kadang PUBG." Boleh. "Terus kamu datang ke sini mau ngaji?" "Mau ngaji Pak Ustaz." "Orang tuanya mana?" "Nggak nganterin." "Bapak saya udah 3 tahun Pak Ustaz nggak pulang." "Ibu kamu kemana?" "Ibu saya lagi nonton TV." La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana anak mau berkah ilmunya kalau kagak nitipin? Nabi Ismail tumbuh jadi anak yang cerdas, jadi anak yang taat kepada Allah karena bapaknya datang nitipin. Nabi Ismail lagi bayi, sama bapaknya dibawa dari Palestina, nyampe di Mekah, ditaruh di Mekah tanpa modal, tanpa apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim punya keyakinan dan punya adab kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Itu kan nitipin. "Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu, aku tempatkan, aku titipkan, min dzurriyyati, dari sebagian dzurriyyahku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang kagak ada tumbuhan apapun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, di sisi Ka'bahmu."
Kalau saya udah titipkan kepadamu ya Allah, maka saya minta kepadamu satu, Rabbana liyuqimus sholat, pinta saya kagak banyak biar anak pada paham dan ngerjain sholat. Datang kita ke rumah guru, guru kita punya sanad sampai Kanjeng Nabi bilang sama guru kita, Pak Ustadz saya titipin anak saya, cita-cita saya mah cukup anak saya al-afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang kedua, saya minta kalau anak udah rajin sholat, sholatnya benar, sholatnya bagus, syarat rukunnya lengkap, sunnah-sunnahnya dikerjain, maka dengan sendirinya saya minta kepadamu ya Allah agar anak ini dijadikan anak yang gampang disenengin sama orang lain. Siapa saja ngelihat dia resep, orang kalau udah diresepin sama orang lain, Pak, nah mau bisnis apa juga lancar, mau ngomong kayak bagaimana juga bermanfaat. Warzuqhum minat thamarat, dan berikanlah mereka rezeki dari pernak-pernik duniawi yang dilambangkan dengan buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Segitu doang tuh pinta Nabi Ibrahim, tapi penuh adab, penuh tadarruk, penuh kekhusyuan. Habis itu apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Pulang ke Palestina. Anaknya ditinggal berdua doang sama mamanya, sama istrinya Nabi Ibrahim. Dikasih duit kagak, dikasih kartu kredit kagak, dikasih ATM kagak, di top up Shopee Pay kagak, dikasih bahan pokok makanan kagak, dibikinin rumah kagak, digalihin sumur aja kagak. Bininya nanya, Allahu amarak, Bang, ini kita dewek-dewek ditinggal di sini, Allah yang nyuruh kamu. Itu Nabi Ibrahim sambil jalan ke depan melengos saja kagak, nengok aja enggak, cuma ngangguk doang, ngangguk. Langsung pulang ke Palestina. Selang beberapa tahun dapat wahyu dari Allah lewat mimpi. Apa isi wahyunya? Disuruh nyembelih anak. Anak ditaruh, nggak dilongok-longok, sekalinya dilongok bukan dibawain mainan kereta Thomas kayak begitu, dibawain mainan ludo kayak begitu, dibawain boneka apa namanya main mobil-mobilan apa kayak gitu, dibawain pisau dapur, dibawain pisau dapur. Nyampe ke Mekah, ngelihat anaknya udah bisa lari-lari kecil, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fangdur mada taro. Kagak ada basa-basi lagi, tong. Bapak diperintah oleh Allah, isinya adalah nyembelih kamu. Tapi lihat anak yang soleh, berkah dititipin sama orang tua, berkah didoain sama orang tua. Apa jawabannya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minasa solihin sobirin, solihin apa sobirin? Sobirin solihin. Kalau di kampung saya ada dua-duanya, bapaknya sobirin, anaknya solihin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, kalau itu memang perintah Allah kerjain, saya akan termasuk jadi anak yang sabar. Masya Allah. Dijenguk nggak pernah, dilihat nggak pernah, dikirimin duit nggak pernah, tapi mondok di Mekah berhasil jadi anak yang bakti kepada orang tua. Berapa banyak anak zaman sekarang masuk ke pesantren, di pesantren apaan aja sama orang tuanya diturutin. Hari Minggu kalau nge-WA orang tua udah kayak ngisi catatan pengen berangkat ke agen. Mah, jangan lupa besok kalau jenguk saya bawa energen 2 renceng, Indomie 1 kardus, terus apa lagi? Beng-beng 1 kotak, terus apa lagi? Macem-macem dipinta sama dia. Jangan lupa Mak beliin sarung yang baru, sarungnya mereknya yang Ardan. Wadah. Bocah diniah minta sarung Ardan, ustadznya aja pakainya sarung Gajah Deprok, gurunya aja pakainya sarung Sapir yang harganya 75.000, itu juga udah banyak bolong gara-gara kena abu rokok. Anaknya minta sarung Ardan, kagak tanggung-tanggung. Bocah sanawiyah minta sarungnya BHS Excellent,
Waduh, kiainya boro-boro punya BHS excellent, santrinya minta BHS excellent, diturutin nggak sama orang tua? Diturutin. Yang penting anak mau mesantren. Segitu liburan nyampe di rumah dakom mulu, dakom. Disuruh beli gas LPG aja kagak mau. Tong berangkat ke warung Madura beliin gas LPG, capek nggak mau. Tong berangkat beli terigu, orang kita mau liburan pengen nyantai, pakai disuruh-suruh, nutup pintu, main sama HP. La ilaha illallah. Kenapa anak bisa kayak begitu? Bisa jadi kitanya mondokin punya salah sebagai orang tua. Apa salah kita? Satu, jarang doa. Berapa coba di antara kita yang setiap habis sholat ngirimin Fatihah buat anaknya atu-atu? Berapa ibu-ibu zaman sekarang yang puasa nirakatin anaknya? Al-Imam Syafi'i diriwayatkan ibunya itu dulu lagi nyusuin. Al-Imam Syafi'i itu nyusuinnya sambil baca sholawat gak kurang dari 1000 kali. La ilaha illallah. Orang perempuan zaman sekarang ngetain anak sambil baca gosip, sambil scroll Instagram, kagak tanggung-tanggung nyusuin anak sambil joget TikTok. Wajar kalau ternyata anaknya pada gagal mesantren, karena kita orang tuanya pun tidak betul-betul menjalankan adab sebagaimana mestinya. Datang lebaran, silaturahim ke rumah guru anak-anak kita. Jangan sampai tuh anak-anak libur lebaran, la ilaha illallah, mereka pada patungan sendiri. Weh, masih punya persenan nggak? Punya. Berapa duit sisa persenan ente? 25.000. Ngapa emang? Kita patungan yuk lebaran ke rumah Kiai Napsin. Patungan tuh bocah 20 anak. Ada yang ngasih goceng, ada yang ngasih 25.000 sisaan persenannya, ada yang ngasih 2.000. Diomelin sama temennya, saya lu ngasih 2.000 doang mau ke lebaran ke rumah Pak Ustadz. 2.000 juga lumayan buat bayar parkir di Alfa. Jangan diremehin. Kumpul tuh duit, berangkat ke Alfa, beli marjan 1 botol, beli kongguan 1 kaleng, beli danis 1 kaleng, beli kopi 1 renceng. Yuk kita berangkat lebaran ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Latong pada di sini. Iya Pak Kiai, saya mau lebaran, saya mau minta maaf datang ke sini. Maafin saya Pak Kiai, saya kalau ngaji suka rese. Kadang-kadang ngaji saya berangkat sendalnya swallow, pulang sendalnya eger. Lah emang apa bisa begitu? Ya saya tuker aja, saya ngamalin nasihat Pak Kiai. Lah emang saya nasihatin nyolong sendal? Kagak sih. Emang apa nasihat saya? Kan Pak Kiai pernah nasihatin saya, ambil yang baik, buang yang buruk. La ilaha illallah. Nasihatnya bener, ngamalinnya yang salah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Yang buruk sendal dia, yang baik sendal temennya dia embat. Maafin saya Pak Kiai, kadang-kadang saya kalau diajarin suka bebel. Yang satu lagi maafin saya Pak Kiai, kadang-kadang saya suka nyabutin taman. Minta maaf tuh anak-anak, lebaran Pak Kiai, minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir dan batin nih, kita patungan dari rumah kagak bawa apa-apa, cuman bawa marjan 1 botol kongguan, 1 kaleng biskuit danis, 1 kaleng sama kopi 1 renceng nih buat Pak Kiai. Kiai Napsin masuk ke dalam rumah ngelihat itu marjan 1 botol. Kiai Napsin mikir-mikir, ya ini matong lu numpang minum sirup di rumah gua. Diseduh lagi tuh sirup, dikasih lagi ke anak-anak, lah habis sama jeje pada. Begitu. Kemana orang tuanya? Orang tuanya nggak merhatiin lagi bagaimana gurunya, orang tuanya nggak merhatiin lagi bagaimana syekhnya, orang tuanya nggak merhatiin lagi bagaimana instansi pendidikannya. Ini yang mentak bikin banyak ilmu jadi kagak nggak barokah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nyontoh yang paling gampang. Kenapa? Karena Rasulullah ngajarin kita ajaran-ajaran yang mudah untuk kita amalkan. Apalagi sih Pak Ustadz yang diajarin sama Rasulullah? Banyak. Kalau kita baca semuanya sama ilmu Muhammadiyah, kita baca A'malul Yaum wal Laila, kita baca Al-Adkaril Imamin Nawawi, kagak cukup 1 malam. Ya minimal apa yang bisa kita jadiin oleh-oleh bawa pulang? Nih dengerin baik-baik, kita ntar pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah jangan lupa baca bismillah. Bu, hei,
Masuk ke dalam rumah baca bismillah, jangan main nyelonong aja. Makan kita di rumah besok berkat dari pengajian, baca bismillah. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke rumah baca bismillah, kita makan di rumah baca bismillah, kata Rasulullah, rumah yang ketika dimasukin baca bismillah, rumah yang ketika penghuninya makan baca bismillah, maka setan pada teriakum wala asya, kalian malam ini nggak dapat tempat nginep alias jadi gelandangan dan kagak dapat tempat makan. Hadits sahih. Baca di Riyadhus Shalihin, baca di Sahih Muslim. Tapi orang yang kalau masuk rumah kagak baca bismillah, setan ikut nginep di situ. Setan nginep di rumah saya, Ustaz. Iya. Rumah saya nggak serem, kagak ada yang kesurupan, kagak pernah kita ngelihat genderuwo, nggak pernah ngelihat kuntilanak. Setan yang serem mah bukan genderuwo, bukan kuntilanak. Setan yang serem mah setan yang bikin kita jadi pada maksiat. Setan kalau modelnya kuntilanak mah ya sereman setan mo dipik mo. Setan dipik malah lebih serem. Kuntilanak mah kagak ada serem-seremnya, pakaiannya rapi. Dia mau kuntilanak mau sekarang pakai gamis. Genderuwo mah pakai gamis, cuman kurang kerudung doang. Lo coba kalau setan yang ada dipik sore-sore pakai tank top doang sama crop top, apa kurang serem itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat dosa nggak dilihat sayang. Dasar mata keranjang. Itu yang serem. Setan yang bikin kita maksiat. Bukan setan yang bikin kita kesurupan. Setan yang bikin kita kesurupan gampang, santri mah. Lagian zaman sekarang santri udah nggak butuh wirid buat kesurupan, udah nggak butuh. Udah nggak perlu sekarang mah santri wirid buat obat kesurupan, udah nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang masyarakat kalau ada yang kesurupan udah nggak manggil ustadz, manggilnya damkar. Lo kok manggilnya damkar Pak Ustadz? Iya, karena setan tercipta dari api. Jadi cara ngusir setan cukup disemprot oleh damkar biar padam tuh apinya. Begitu nggak kira-kira? Itu yang bikin rumah kita jadi akhirnya di dalamnya ada maksiat. Anak-anak kita di dalam rumah kita kirain taat, ternyata tidak. Zaman sekarang mah Bapak Ibu sekalian, jangan kita kira anak yang ada di dalam rumah dia anak baik-baik, belum tentu. Zaman dulu mah anak gadis malam minggu kagak keluar rumah, langsung apa kata tetangga? Lihat noh anaknya si fulan solihah banget, kalau malam minggu kagak jalan-jalan. Lihat anaknya si fulan malam minggu kagak keluar rumah. Tuh gadis idaman. Kalau bahasa anak zaman sekarang mah wanita spek yawel. Wanita spek yawel yang keluar pakai abaya, ngajinya burda. Itu zaman dulu, zaman sekarang belum tentu. Berapa banyak anak zaman sekarang di dalam rumah malam minggu kagak keluar, diketok-ketok pintunya sama orang tua, dikirain tidur, kagak taunya lagi jual diri. Dia joget depan TikTok, minta stiker, minta gift, minta paus. La ilaha illallah. Makin dia perlihatkan bentuk tubuhnya, makin mahal bayaran giftnya. Lo kok Pak Ustadz tahu? Ada linknya di Telegram. Ada linknya di Telegram. Jangan kenceng-kenceng, ntar kalau mandor tahu pengen dia. Kita kadang Pak perlu tahu keburukan bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk membentengi. Kata para ulama, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Kita tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tapi untuk membentengi keluarga kita, diri kita dari keburukan tersebut. Anak di dalam rumah, ketok pintunya, Neng lagi ngapain? Buka. Kita kudu tahu apa yang ada di dalam HP-nya. Jangan-jangan dia di dalam rumah lagi jual diri, keluar dari rumah pakainya kerudung, kagak taunya nyampe di pom bensin ganti sama crop top. Naudzubillah min. Kudu tahu Pak. Kudu tahu anak kita jalannya sama siapa. Kudu tahu anak kita perginya sama siapa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena rumahnya tidak dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amalin sunnah Rasulullah dalam keluarga. Apa sunnah Rasulullah? La ilaha illallah, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama keluarga itu nyontoin kita yang paling gampang kita tiru. Apa yang bisa kita tiru dari keluarga Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Pertanyaannya, apa itu dhabitul khair? Apa itu mi'yarul khairiyah? Kriteria kebaikan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, baik dalam cara pandang Rasulullah adalah memberikan segala sesuatu yang dapat mencegah dari siksa api neraka. Baik itu bukan berarti semua yang diminta sama bini, semua yang diminta sama anak kita kasih, Pak. Itu bisa jadi merusak buat dia, bisa jadi merusak buat kita. Berapa banyak orang yang bersih gara-gara dia pengen baik sama anak dan istri, akhirnya jadi kotor, akhirnya jadi rusak. Berapa banyak pejabat yang kagak korupsi gara-gara pengen baik sama bininya, akhirnya jadi korupsi. Bininya ngomong, "Bang, nah pengen saya mau arisan." Bagus. Arisan apaan? Arisan tas. Tas apaan? Tas Lacoste. Tas apaan tuh Lacoste? Itu tas yang dipakai sama artis yang lambangnya buaya. Asli apa palsu? Asli, Bang. Soalnya palanya madepnya ke kanan, kalau yang palanya madepnya ke kiri itu palsu. Terus berapa arisannya? Kagak mahal, Bang, sebulan cuma 5.500.000. Bujuk boleh arisan dong 5.500.000. Laki lu cuma lurah. Laki lu cuma lurah. Gajinya kagak sampai segitu. Bang, kan biar kata abang lurah juga tanda tangan abang sakti. Udah tanda tanganin aja tuh. Masyarakat kita yang kagak ketahuan rumahnya jual aja, jual sama Cina, udah jual. Ntar abang bisa beliin saya Lacoste, bisa beliin saya Zara, bisa beliin saya Gucci, abang bisa beli Rubicon. Wah, iya apa kagak? Iya apa kagak? Ngomong aja sih iya, pada takut amat rumahnya. Nih itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Gara-gara pengen ngebahagiain keluarga, tapi dengan cara melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang sama keluarga kita, kasih anak bini kita harta yang halal. Cara bergaul dengan mereka yang baik. Ciptakan suasana yang romantis dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ngomong tuh sama bini yang lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau manggil Sayyidatina Aisyah punya dua panggilan kasih sayang. Satu ya Humairah, satu ya Aisyu. Ya Humairah kalau manggil Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyu. Orang Arab itu punya kebiasaan tarhim namanya. Kalau ada nama lengkap disingkat sama mereka, ya. Ahmad jadi Hamudi, Aisyah jadi Aisyu. Panggil ya Humairah. Apa artinya ya Humairah? Apa artinya ya Humairah? Wahai istriku yang itu zaman dulu. Kalau sekarang kita manggil bini kita ya Humairah, artinya adalah wahai istriku yang glowing. Itu arti ya Umairah, wahai istriku yang glowing. Karena perempuan zaman sekarang terobsesi dengan dandanan orang Korea, pengen mukanya mencilat, pengen mukanya glowing. Cuman orang sini memikir-mikir kalau pengen punya orang glowing, ente tinggalnya di Koh, tinggalnya di Tanjung Kait, seglowing-glowingnya muka kita tetep aja lehernya mendaki mulu daki. Panggil istri yang romantis, ngomong sama istri yang lembut, ngomong sama istri yang enak, supaya rumah tangga harmonis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kagak pernah berani ninggalin istrinya kemana-mana lama-lama. Rasulullah kalau berangkat perang salah satu istrinya pasti diajak, berangkat dakwah salah satu istrinya pasti diajak. Lah kita mah kagak. Kemana-mana bini ditinggal biar nyari bini yang baru. Nah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam romantisnya nggak pernah hilang oleh waktu. Beda sama kita, romantis sama pasangan kalau baru pengantin baru doang. Lagi jadi pengantin baru malah ilaha illallah, saban 30 menit sekali video call. Udah tahu lakinya ngojek, HP-nya dipakai buat Google Map. Bini video call mulu, ngomongnya lenjeh lagi. Ayang udah, la ilaha illallah, pakai ayang udah emam iyom. Pengantin baru kemana-mana nempel mulu, baju seragam terus. Couple namanya. Berangkat kondangan batiknya couple, berangkat arisan batiknya couple. Gak punya batik keris, batik PGRI dia pakai. Yang penting seragam. Giliran udah punya anak 3, udah punya anak 4, kondangan masing-masing. Laki kondangan sama Jarok, bini kondangan bareng sama ibu RT. Naik odong-odong kereta Thomas. Kenapa nggak bareng lagi? Ya Pak Ustadz, gimana kita mau bareng berangkat sama bini? Bini kita berat badannya udah nambah. Motor kita Bitpop, Mio Karbu. Bawa bini berat badannya 120 kilo, tanjakan gak kuat ngaget. Apalagi lempengan tanjakan yang mau ke sono, yang ke sekolah pelayaran tuh. Waduh, kita ada kondangan ke Karangserang, kalau ngajak bini berdua di situ lah. Mundur lagi motor kita Pak Ustadz. Ya bini ente suruh turun. Lagian bini gemuk mah jangan dicaci, bini gemuk mah jangan dimaki, bini gemuk mah jangan dijauhin. Bini gemuk kudu disyukuri. Kenapa? Karena ente punya bini ahli surga. Loh kok begitu? Iya, karena orang yang masuk surga adalah yang berat timbangannya. Iya apa enggak? Makanya orang wadon kalau berat badannya pada nambah, jangan pada ribut-ribut pengen diet, lelaguan, pengen diet, malam ngaca. Aduh, pinggang saya udah lebaran. Dilihat lengannya, aduh lengan saya udah goyor. Dilihat betisnya, aduh betis saya udah kenceng. Besok mah olahraga biar kurusan. Mau tidur makannya sebelah. Gimana mau kurus? Berangkat ajak istri kondangan, ayo mah, Pak, ini Mio-nya udah gak kuat nanjak, nanti ditanjakan sekolahan bagaimana? Ya mama turun dulu. Jalan lumayan kan olahraga, bakar kalori. Oh iya kalau begitu, tapi habis itu kita berangkat bareng, ntar pulangnya makan seblak sama ketoprak sama nasi uduk bareng. Banyak banget minta makannya. Udah pokoknya yang penting mah kita romantis dulu. Berangkat kondangan ke Karangserang, nyampe di tanjakan motor nggak kuat ngaget, bininya turun, lakinya jalan sampai tempat kondangan. Nyampe tempat kondangan dicari, bini kita mana ya? Kagak taunya ketinggalan di tanjakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Romantis mah jangan ada masanya, jangan ada durasinya, terus hingga maut memisahkan. Bagaimana sayangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hubabah Khadijah, yang mana Hubabah Khadijah meskipun sudah wafat, Rasulullah selalu mengenang kebaikannya. Kenapa Rasulullah selalu mengenang kebaikannya? Karena memang Hubabah Khadijah adalah istri yang layak untuk dikenang. Kenapa? Karena ia adalah istri yang paling solihah. Ibu kalau pengen suami romantis di rumah, jadi istri yang solihah. Istri yang solihah yang kayak bagaimana ya Habib? Yang kayak bagaimana Pak Ustadz? Yang kayak bagaimana Kiai? Gampang. Bini solehah maka kata Nabi syaratnya 4 dikerjakan masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Apa itu? Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau sholat 5 waktunya dia kerjakan. Orang wadon mah gampang mau masuk surga dari pintu mujahid bisa, dari pintu ahli puasa bisa, dari pintu ahli ilmu bisa, asalkan bagaimana? Sholat 5 waktu Bu, jangan ditinggal. Kerjain tepat pada waktunya.
Syukur-syukur bisa ditambahin dengan sholat sunnah, utamanya yang sunnah muakkadah, minimalnya witir rawatib dan juga duha. Duhanya kencengin. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal syukur-syukur bisa 8 rakaat. Laki berangkat ngojek, laki berangkat nukang, laki berangkat nelayan, laki berangkat jualan di pasar, ibu bantu lancarin rizki di rumah dengan gelar sejadah. Gelar sejadah, ambil wudhu, pakai mukena, baca doa, sholat duha, ya basit, ya basit, ya basit 10 kali. Genggam tangan kita, ubsud alaina rizqa wal khaira wa ayyidna li isabatil haqqi was shawab. Allahumma inna duha duha wal baha baha wal jamala jama wal quwata quwa. Enak kan baca doa tinggal uka-uka doang. Apalin doa duha, uka sama temennya malampir. Oh Ustaz, saya kagak hafal doa pakai bahasa Arab. Boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh, asal jangan pakai bahasa Kamlay. Malaikat bingung nyatetnya. Lah doa ada J-nya. Ya Allah J, laki kita lagi gawe, Allah J, kasih lah rezeki yang banyak J. Lah kata malaikat, J, sholat dikit lu minta rezeki banyak, J. Ya, jadi kalau baca doa duha jangan pakai bahasa Kamlay. Doain suami kita pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, kalau rezeki saya, merezeki suami saya, merezeki anak-anak saya, dan rezeki mertua saya ada di langit, gua abrugin, jangan turunin, turun lama. Turun lama, gua abrug mah cepet. Coba tuh orang masang lampu, begitu dia copotin lampunya, kalau turun menindak tangga dulu, kalau gua abrug cepet mati. Doain suami ini, kadang-kadang la ilaha illallah, pengen jadi istri soleha, pengen jadi istri disayang sama suami. Suami berangkat kerja, boro-boro doain yang ada, gibahin tetangga sambil belanja sayur. Datang belanja sayur, ngomongin tetangga, Bu Desi tahu kagak? Tahu apa sih Bu? No, yang tetangga kita belum. Yang mana? Itu yang si Dewi. Ngapa emang si Dewi? Ih, lakinya kagak pulang-pulang, emasnya 50. La ilaha illallah. Ada yang begitu ada?